Oke. Ya udah, kalau gitu kita mulai ke materi, oke ya? Ya. Oke, ini saya share dulu materinya. Kemarin teman-teman udah pada lihat belum ya sebelumnya? Kan saya udah share di Classroom ya. Udah ada yang lihat-lihat di sana? Iya, udah. Udah ada ya? Gampang nggak kira-kira? Kalau buat Dian kayaknya udah pernah ya, soalnya udah pernah belajar sebelumnya, jadi kayaknya gampang ya Dian ya. Udah pernah melihat. Oke. Kalau buat yang lain gimana? Udah sempat dilihat-lihat materinya? Sempat ya? Oke. Sudah. Sudah. Oke. Oke, kalau gitu saya mulai aja pertemuan pertama kita. Nah, ini saya kenalin diri dulu. Ini foto saya. Oke. Nah, ini foto saya Martin. Tadi saya sudah kenalkan ya. Nah, ini. Kalau mungkin yang udah belum bisa baca, saya bacain ya. Ini bacaannya Namaste. Aap log se milkar bahut khushi hui. Gitu bacaannya ya. Namaste. Aap log se milkar bahut khushi hui. Nah, namaste itu salam yang umum dipakai ya kalau kita mau menyapa orang yang baru kita kenal, namaste gitu ya. Biasanya gestur orang India tuh sambil mereka bilang namaste bisa mereka gini gitu ya. Jadi dua tangannya ditangkupin sampai sambil kepalanya agak ditundukin gitu. Namaste gitu ya. Nah, itu salamnya orang India ya, namaste. Oke. Nah, आप लोग से मिलकर बहुत खुशी हुई. Jadi artinya kalau kalimat ini saya senang sekali ketemu sama teman-teman semua gitu. Teman-teman senang nggak ketemu sama saya? Senang, soalnya susah nyari pengajar Hindi. Beneran susah. Oh gitu. Makanya baru kesampaian sekarang, karena susah banget ya. Oh gitu. Oke, semoga ini ya, semoga cocok dengan harapan ya. Oke. Jadi nama saya Martin, tadi saya sudah sebut ya. Saya tinggal sekarang di Surabaya. Jadi saya untuk yang membawakan kelas Hindi di Lingwo ya. Karena kita juga baru satu guru aja yang ada di Lingwo ya, baru kelas ini aja yang ada pengajar Hindinya di Lingwo. Oke. Nah, tadi saya bilang namaste, tadi salam biasa ya namaste. Ini gesturnya biasanya kalau orang India bilang sambil bilang namaste mereka begini gesturnya ya. Dua tangan ditangkupin sambil kepala agak menunduk gitu. Namaste. Namaste ini bisa digunakan kapan aja, jadi nggak mengenal batas waktu. Kalau kita kan ada selamat pagi, siang, malam, dan seterusnya. Kalau namaste bisa dipakai kapanpun. Jadi kalau misalnya kita bilang selamat pagi, namaste. Selamat siang, namaste. Selamat malam, namaste. Gitu ya, semua sama. Sebenarnya ada juga sih pembeda selamat pagi, selamat siang, selamat malam di Hindi, cuma kalau dalam percakapan sehari-hari mereka jarang dipakai. Jadi lebih sering muncul di bahasa buku aja. Jadi kalau misalnya kita untuk percakapan sehari-hari kita lebih sering menggunakan namaste aja. Ya. Ini universal dipakai. Oke. Nah, tadi Hindi kita udah singgung juga, Hindi di depan itu dia punya huruf sendiri namanya Devanagari ya. Nah, tadi kalau namaste ditulis dengan Devanagari begini tulisannya ya. Sebenarnya Devanagari itu gampang ya. Jadi dia sebenarnya itu mirip kayak abjad. Jadi tinggal digabung-gabung aja menjadi kata gitu. Yang penting kita tahu huruf ini bacanya gimana. Ya tinggal digabung dapatlah satu kata. Jadi gampang. Ya. Yang penting kita harus hafal bentuknya gimana untuk bunyi yang begitu ya. Nah, kalau kita bagi per huruf ya tadi huruf kata ini namaste ya. Ini ada huruf 1, huruf 2, huruf ketiga yang ini, sama huruf keempat yang ini. Ya. Nah, huruf ini kalau kita breakdown per huruf ya, huruf pertama ini dibaca ne, ne. Huruf yang kedua ini dibaca me, ya. Huruf yang ketiga ini dibacanya se, oke, se. Terus huruf yang terakhir yang keempat ini yang begini, ini dibaca te. Jadi ada ne,
ada me, ada se, ada te, ya. Baru nanti di sini ekor di atas ini adalah penanda vokal. Ini penanda vokal e, gitu. Ini simbol untuk vokal e. Jadi kalau huruf ini te ditambahkan simbol ini e, maka dia dibaca t, gitu. Ya, huruf ini dibaca t, bukan te lagi. Jadi katanya dibaca ne, mes, te, gitu ya. Nanti belakang-belakang kita singgung lagi lebih lanjut ya untuk ini. Oke, nah sekilas mengenai bahasa Hindi, kita perkenalan dulu mengenai bahasa Hindi. Sebelum tadi teman-teman saya tanya semua ya, kenapa tertarik bahasa Hindi? Kebanyakan bilang karena suka, terus karena mungkin dari nonton film atau dengar lagu, makanya suka gitu ya. Ada juga mungkin yang emang suka karena tertantang hurufnya aneh gitu ya. Jadi macam-macam sukanya. Nah, bahasa Hindi ini sendiri dia merupakan bahasa dengan, kalau di dunia ya, dia paling penutur asli itu paling banyak di dunia, nomor 4 ya, setelah bahasa Mandarin, Inggris, dan Spanyol. Jadi Hindi ini nomor 4 untuk native speaker yang terbanyak di dunia. Nah, kebanyakan di India memang. Lingkupnya penggunaan bahasa Hindi memang di India. Tapi selain di India pun, kita juga bisa ketemu native speaker Hindi di negara lain. Misalnya kayak di Fiji, ya karena di sana juga banyak keturunan India di situ, dan mereka masih pakai bahasa Hindi di sana sehari-hari. Selain di Fiji misalnya, kita juga bisa ketemu di pokoknya negara Asia Selatan ya, India, terus di Pakistan. Nah, Pakistan sama Hindi sebenarnya mereka sama India sebenarnya mereka hampir sama bahasanya ya, bahasa nasionalnya. Kalau Pakistan itu bahasa Urdu, istilah mereka. Kalau di India kan bahasa Hindi. Jadi Urdu dan Hindi itu sebenarnya sama, bahasa yang sama. Cuma yang membedakan adalah Urdu itu ditulis dengan aksara Arab, huruf Arab. Kalau Hindi ditulis dengan huruf Devanagari ini. Terus juga kalau Urdu itu dia lebih banyak ada banyak kata serapan yang berasal dari bahasa Arab. Kalau Hindi vocabnya sendiri, untuk vocab intinya bahasa Hindi itu berasal dari bahasa Sanskerta. Karena Hindi ini adalah turunan dari bahasa Sanskerta, bahasa kuno di India. Gitu. Itu aja bedakan. Tapi secara percakapan sehari-hari, orang Pakistan dengan bahasa Urdu dengan orang India dengan bahasa Hindi, mereka bisa saling mengerti. Kalau percakapannya sehari-hari gitu. Tapi kalau udah menyangkut bahasa resmi, baru mereka agak-agak nggak nyambung karena kata-kata yang dipakai itu beda. Jadi Urdu tadi lebih banyak pakai kata Arab atau Persia atau bahasa Farsi. Kalau Hindi lebih banyak kata-kata Sanskrit dan lokal India sendiri gitu. Oke. Kemudian, nah tadi kita udah singgung ya, bahasa Hindi adalah bahasa turunan dari Sanskerta. Tapi walaupun begitu, kosakatanya Hindi juga banyak mendapat pengaruh dari bahasa Persia dan Arab, gitu. Ya. Jadi selain tadi vocabnya selain bahasa Sanskerta, dia juga mendapat banyak kata serapan dari Arab dan juga Persia. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah belajar bahasa Farsi, akan banyak sekali ketemu kata-kata yang sama dan bahkan yang mirip bahkan juga sama dengan bahasa Hindi. Artinya pun juga sama. Gitu. Kemudian, nah kalau di India sendiri, sebenarnya bahasa di India itu banyak ya, nggak cuma bahasa Hindi doang. Di India tuh ada bahasa kalau di utara tuh Hindi, ada bahasa Gujarati, ada bahasa Punjabi, ada bahasa Bengali, ada bahasa Rajasthani, dan lain-lain, ada bahasa Odia dan sebagainya. Kemudian di India Selatan juga ada mereka pakai bahasa Tamil, mereka pakai bahasa Kannada, mereka pakai bahasa Telugu, dan sebagainya. Jadi India tuh nggak cuma satu bahasa ya, sama kayak Indonesia sebenarnya. Mereka tuh banyak bahasa, masing-masing daerah bahasanya beda-beda. Kemudian Hindi ini sendiri, dia bukan bahasa nasional India ya, karena nggak semua orang India sekarang ini mereka mengerti bahasa Hindi, apalagi orang-orang India Selatan. Mereka kebanyakan tidak berbicara bahasa Hindi. Dan kebanyakan sekarang juga masih belum memahami bahasa Hindi.
Jadi Hindi sendiri lebih banyak dipakai di India Utara. Ya, di India Utara itu di bagian di provinsi-provinsi ini, misalnya di Delhi, Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, dan sebagainya. Ini semuanya di daerah utara semua. Ya. Jadi itulah uniknya India sekarang. Jadi walaupun mereka punya banyak bahasa, tapi mereka nggak punya bahasa yang bisa memersatukan secara satu bahasa gitu untuk mereka. Jadi kalau misalnya orang India Utara ya yang berbahasa Hindi, mereka ke India Selatan misalnya ke daerah Tamil misalnya, mereka pasti akan ngomongnya dengan bahasa Inggris, gitu. Jadi orang India Utara, orang Delhi tadi misalnya nggak akan mungkin pakai bahasa Hindi di Tamil situ, gitu. Jadi sampai sekarang secara de facto kayaknya bahasa Inggris masih menjadi bahasa pemersatu di India, gitu. Ya, itu uniknya India ya sekarang ini. Tapi jangan khawatir. Karena Hindi sendiri ini kita belajar bahasa ini, kita belajar Hindi ini sebenarnya Hindi ini juga banyak gunanya di India nanti. Kalau misalnya kita ke India Utara, karena kita bakal lebih banyak. Memang sih kalau India Selatan itu kan kalau misalnya kita bekerja misalnya atau untuk masalah ekonomi misalnya itu lebih banyak di India Utara. Jadi di daerah Delhi, daerah Mumbai dan sebagainya. Itu Hindi bisa dipakai di sana. Jadi jangan khawatir teman-teman. Belajar Hindi pasti ada gunanya, gitu ya. Lalu Hindi sendiri untuk struktur kalimatnya atau sintaksisnya beda sama bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan kita subjek, verb dan objek ya, subjek, predikat, objek itu bahasa Indonesia ya. Saya makan nasi, ya itu kan bahasa Indonesia. Tapi kalau Hindi dibalik, dia polanya subjek, objek, baru verbnya belakangan paling akhir. Jadi tadi saya makan nasi, kalau di Hindi menjadi saya nasi makan. Ya, itu bedanya kalau di Hindi. Oke. Oke, sampai sini mau tanyain dulu. Belum. Ya, Dian. Belum. Belum, oh belum Dian, belum. Oke, yang lain ada yang mau tanyain? Ya. Enggak ya? Oke. Nah, jadi jangan nanti kita untuk sintaksis ini sendiri ya harus dibiasakan polanya begitu ya. Jadi verb pasti akan selalu di paling belakang dari kalimat ya. Nah, persamaannya dengan bahasa Indonesia apa? Banyak sebenarnya kalau untuk Hindi ya. Tapi persamaannya ini lebih ke masalah vocab atau kosakata ya. Karena bahasa Indonesia sendiri kan sebenarnya dia mendapat banyak pengaruh dari bahasa Sanskerta juga, ya enggak? Mungkin teman-teman udah tahu ya. Kan banyak kata-kata di Indonesia ini juga serapan dari bahasa Sanskerta. Nah, misalnya kata asa ini juga di bahasa Indonesia ya. Ini di Hindi juga sama, ada kata asha ya. Artinya pun sama, harapan ya. Lalu kata pustaka misalnya. Pustaka kan buku ya artinya ya. Ini kan dari bahasa Sanskerta ya. Di Hindi juga sama, ada kata ini juga. Artinya pun sama, pustak buku juga artinya. Lalu cinta, nah ini juga sama kata ini. Cuma masalahnya kalau di Indonesia cinta kan cinta ya, love ya. Tapi kalau di Hindi cinta itu artinya khawatir. Nah, agak beda di sini ya. Lalu suami istri itu juga sama. Jadi di Hindi maupun Indonesia sama. Suami istri sama artinya ya. Suami ya suami. Kalau istri, kalau di Hindi itu bilangnya stri ya, stri. Artinya perempuan atau bisa juga istri. Sama ya. Lalu putra putri ini juga sama, kata-katanya juga sama ya, artinya pun sama. Putra ya anak laki-laki, putri anak perempuan dan lain-lain. Jadi kesamaan sama bahasa Indonesia lebih di kosakata ya. Jadi bukan di masalah grammar ataupun sintaksis, beda banget. Jadi lebih ke masalah kosakata aja kesamaan bersama bahasa Indonesia. Jadi jangan kaget nanti kalau misalnya di belakang kita banyak menemukan kata-kata yang sama persis sama bahasa Indonesia nanti untuk Hindi. Ya, karena root-nya mereka sebenarnya sama. Jadi sama-sama mengambil serapan dari Sanskerta. Gitu. Oke. Nah, lalu pasti perbedaan lebih banyak kan? Iya, sayangnya iya. Bedanya lebih banyak. Nah, perbedaannya di hal-hal ini ya. Tadi pertama strukturnya tadi udah beda ya. Kalau di Hindi, SOV, subjek, objek, predikat. Jadi verb di belakang, paling belakang. Lalu tata bahasanya lebih jelimet di Hindi ya, lebih rumit kalau bahasa Hindi. Karena di Hindi itu
setiap noun punya gender. Ya, setiap kata benda itu ada gendernya, maskulin sama feminin. Itu di Hindi. Jadi ada 2 gender ya. Nah, gender ini sendiri pun harus kita hafal. Jadi misalnya untuk kata buku, oh gendernya apa? Kita mesti hafal. Karena gender ini sendiri nanti akan pengaruh nanti ke perubahan kata kerjanya, perubahan verb-nya. Pengaruhnya nanti ke situ. Ya, jadi kita mesti hafal. Lalu juga noun-nya di Hindi juga punya istilah singular sama plural ya. Ada tunggal sama jamak ya. Jadi kalau Indonesia kan gampang ya. Jadi misalnya kata rumah tunggal. Jamaknya tinggal diulang kan, rumah-rumah. Indonesia gampang. Tapi kalau Hindi ada aturan sendiri. Nah, gitu. Lalu di Hindi juga ada yang namanya oblique case. Nah, nanti ini apa ya? Ini fitur yang spesial di Hindi. Maksudnya oblique case ini adalah nanti ada di Hindi kan ada partikel-partikel ya. Nah, oblique case ini adalah suatu partikel yang mengubah bentuk kata lain yang sudah ada di belakangnya. Jadi itu namanya oblique case. Nanti kita di belakang kita akan belajar lebih lanjut. Lalu juga Hindi juga punya tenses gitu, sama kayak bahasa Inggris ya. Jadi dia punya past tense, punya present tense, punya future tense dan sebagainya. Jadi sama persis dengan tensesnya bahasa Inggris ya. Dan masing-masing tenses pun juga ada aturannya masing-masing bagaimana membentuknya gitu. Oke, lalu nah bunyi konsonan dan vokal bahasa Hindi lebih banyak daripada bahasa Indonesia ya. Jadi nanti kita di belakang nanti kita akan lihat konsonannya bahasa Hindi lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Nah, ini perbedaan utamanya di 3 ini gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu. Ada yang mau tanyain atau ada yang mau ditanggapin? Belum. Belum ya? Yang lain, Belum. Pras, Li, Desi, Hardi. Belum ya? Ya. Belum ya, oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Tapi jangan khawatir, kita akan tata bahasa Hindi itu sebenarnya nggak rumit kok. Nggak serumit yang dibayangkan. Yang penting kita udah tahu pattern-nya gimana, dan kita udah tahu prinsip tadi ada oblique case tadi, nanti gampang kita ingat, kita hafalkan tata bahasanya itu, nggak rumit. Jadi nggak serumit kayak bahasa Inggris ya sebenarnya untuk tensesnya. Lalu kita pelajari satu persatu yang mulai dari huruf nantinya, lalu kita melanjut ke grammar sedikit. Jadi kita setiap pertemuan kita pasti akan ada grammar ya. Nanti lalu juga nanti kita grammar tadi kita implementasikan di conversation, nanti kita lihat ya, nanti step by step kita lihat. Oke. Nah, oke. Kalau gitu, oh ya, sebelum kita mulai ke Devanagari ya. Nah, ini namanya ada istilahnya Hindi Belt kalau di India itu. Jadi daerah-daerah merah ini adalah daerah-daerah di mana Hindi menjadi bahasa yang dituturkan di sana. Ya. Jadi, nah ini kayak misalnya yang ini ya, daerah ini namanya Uttar Pradesh. Ini provinsi Uttar Pradesh. Termasuk juga Delhi ada di sini. Delhi ada di sini. Nah, Delhi sama Uttar Pradesh Hindi, mereka pakai bahasa Hindi. Lalu di Rajasthan pun walaupun mereka punya bahasa sendiri namanya Rajasthani, tapi mereka juga bisa bicara bahasa Hindi di daerah Rajasthan ini ya. Lalu Bihar, nah ini juga provinsi Bihar, walaupun mereka punya bahasa sendiri, bahasa Bihari, tapi Hindi pun dituturkan di daerah ini. Ya, jadi ini Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, ini ada lagi Madhya Pradesh di sini, nanti ada Chhattisgarh di sini, semuanya mereka bisa bicara bahasa Hindi, gitu ya. Nanti di sini pun Mumbai, di sini ada Mumbai ya, kota Mumbai. Mumbai pun walaupun mereka punya bahasa Marathi, tapi Hindi kalau kita ngomong Hindi di sana, mereka bisa paham dan bisa membalas. Ya, kecuali kalau misalnya kita ke sini, baru ke daerah selatan ini baru Hindi susah dipakai di sini. Daerah selatan ini biasanya daerah-daerah Tamil Nadu, lalu daerah Kanada, daerah Telugu, gitu-gitu ya, daerah-daerah orang Dravida di sini mereka nggak ngomong bahasa Hindi. Ya. Tapi kalau di utara
sebagian besar mereka bisa dan paham bahasa Hindi. Gitu. Oke. Oke ya. Ada yang mungkin mau ke sana mungkin dalam waktu dekat? Rencana ingin main ada. Rencana main ke sana? Iya. Iya. Oh. Baru dari sana. Iya. Baru rencana. Enggak apa-apa. Rencana kan bagus kan. Kita berarti kan kita udah punya udah punya apa ya? Udah punya perhitungan mau ke sana gitu. Dengan saat itu yang belajar bahasa Hindi makanya ya kan. Soalnya mau kemana nantinya rencananya? Taj Mahal. Oh, mau ke Taj Mahal. Taj Iya. Mahal berarti ke Agra ya. Kota Agra namanya. Dari Delhi itu 3 jam lah kalau naik kereta. Bagus lah, Taj Mahal bagus kok. Bagus banget padahal. Malahan bagus banget. Gak rugi. Kalau teman pernah pergi ke sana. Cuman kalau udah habis dari sananya ada sharing pengalamannya kurang baik di negara. Kenapa katanya? Kenapa katanya kurang bagus? Baiknya dari tingkat kebersihannya. Iya. Ya memang di India tuh begitu ya. Jadi kota-kotanya sendiri, kalau di India itu sebenarnya sih, kalau kita bandingkan dengan Indonesia sebenarnya ada kurang bersih ya. Tapi yang bagusnya kalau di India itu adalah di tempat wisatanya. Jadi tempat wisata itu mereka bisa tata dengan bagus gitu. Tempat wisata manapun ya, nggak cuma di Taj Mahal, dimanapun mereka bisa tata dengan bagus. Tapi kalau setelah kita keluar dari sana, kita langsung masuk ke kotanya, ya udah agak-agak gimana gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, mungkin memang masih agak kurang di dalam hal kebersihan. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanggepin? Dari tadi kok saya ini ya, nggak dengar suara dari Lee, suara dari Pras, suara dari Desi. Saya? Iya. Masih menyimak. Masih menyimak ya, oke. Ya udah, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut sekarang kita lihat ke konsonan Devanagari ya. Oh, sekilas Devanagari dulu. Nah, sekilas mengenai aksara Devanagari. Nah, Devanagari itu kayak gini ya. Contohnya tadi. Nih, kata ini dibaca Hindi. Ya, ini Hindi ditulis dalam aksara Devanagari. Oke. Devanagari sendiri dia merupakan abugida. Abugida mungkin pernah dengar istilah ini abugida, teman-teman. Jadi abugida itu beda sama abjad ya. Kalau ABCD kita kan itu abjad istilahnya ya. Kalau abugida itu adalah maksudnya setiap huruf ini huruf ini misalnya atau huruf ini misalnya, itu dia sudah punya vokal inherent sendiri, inherent. Kalau di Devanagari vokal inherentnya adalah gitu. Ya, jadi setiap huruf sudah bisa dibaca dengan vokal gitu. Itu maksudnya abugida ya. Jadi misalnya huruf ini ya, huruf yang ini. Huruf yang kedua ini saya tunjuk di kursor. Ini huruf ini dibaca H. Nah, sudah ada vokal E-nya ya di setiap huruf. Nah, yang ini. Lalu hurufnya ini misalnya, kalau saya baca sendiri ya huruf ini dibaca D. Huruf D. Nah, jadi intinya setiap huruf Devanagari itu sudah punya vokal E. Vokal vokal ininya defaultnya adalah vokal E. Kalau mereka berdiri sendiri ya, huruf itu berdiri sendiri, default vokalnya adalah dibaca E. Oke. Lalu Devanagari sendiri dia merupakan turunan dari aksara Brahmi. Aksara Brahmi ini aksara paling tua di India yang pernah ditemuin ya, sampai sekarang yang bisa dibaca. Aksara Brahmi ini sendiri juga sebenarnya dia menurunkan aksara Jawa sebenarnya dari huruf Jawa. Itu mungkin pernah lihat huruf Jawa ya. Yang Hano Coroko pernah lihat mungkin huruf Jawa? Ya, pernah. Pernah lihat ya. Nah, huruf Jawa sendiri sebenarnya dia merupakan turunan dari huruf Brahmi. Jadi sebenarnya aksara Jawa sama Devanagari itu sebenarnya saudara jauh. Gitu. Lalu huruf Thai pun juga sebenarnya saudara jauh dari Devanagari. Gitu ya. Karena Thai sendiri adalah turunan dari huruf Brahmi ini. Lalu huruf Khmer di huruf Kamboja ya, di Kamboja itu Khmer itu juga sama.
turunan dari Brahmi. Jadi sebenarnya pengaruh India sendiri juga, mungkin teman-teman udah tahu sejarah ya, kalau baca sejarah, pengaruh India sendiri di Asia Tenggara itu udah sangat banyak pengaruhnya ya. Jadi pengaruh di budaya iya, lalu pengaruh di bahasa pun juga iya gitu. Ya. Jadi kayak misalnya orang Thai, orang Kamboja, orang Myanmar, orang sampai ke Indonesia, Malaysia, lalu ke Filipina, sebenarnya juga mendapat pengaruh dari budaya-budaya India. Gitu. Dulunya. Gitu ya. Termasuk di bidang bahasa. Gitu. Nah, lalu Devanagari ini selain dipakai untuk menulis bahasa Hindi atau Sanskerta, dia juga bisa dipakai untuk menulis bahasa-bahasa lain di India ya, terutama. Misalnya bahasa Pali. Bahasa Pali ini adalah bahasa kuno di India juga, yang biasa dipakai untuk menuliskan kitab-kitab Buddha, kitab-kitab Buddhisme. Jadi mereka pakai bahasa Pali. Mereka pun juga hurufnya ditulis dengan huruf Devanagari juga. Jadi kalau kitab-kitab Buddha kayak misalnya Tripitaka itu sebenarnya asalnya dia pakai bahasa Pali, ya. Lalu pakai untuk menulis bahasa Marathi juga. Marathi ini sekarang adalah bahasa yang dipakai di Mumbai di India, ya, atau di provinsi Maharashtra. Maharashtra itu mereka pakai bahasa Marathi, dan bahasa Marathi ditulis juga dengan huruf Devanagari. Lalu bahasa Nepal pun juga mereka pakai Devanagari untuk menulis bahasa Nepal, ya, di Nepal. Lalu Kashmiri, jadi bahasa Kashmir, selain mereka pakai huruf Arab, Kashmir pun bisa juga tulis dengan huruf Devanagari, ya, untuk bahasa Kashmir. Lalu Rajasthan juga, lalu bahasa Sindhi juga. Jadi ini adalah bahasa-bahasa yang ditulis pakai huruf Devanagari, ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanggapin atau mau tanyain? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kita lanjut kalau gitu. Oh, satu lagi. Lupa saya. Nah, Devanagari ini sebenarnya kalau kita lihat arti harfiahnya ya, ada dua kata ya, dari kata Deva sama Nagari, ya, Deva Nagari. Deva ini artinya dewa, Nagari itu negeri, ya, negeri para dewa. Devanagari itu arti harfiah ya, arti harfiah dari Devanagari ya. A-nya nggak dibaca. Kenapa? Devanagari. Oh, A-nya. A-nya dari Deva ya. Sebenarnya sih dia dibaca secara kalau untuk resminya dibaca, tapi kalau sehari-hari kita ngomong kita langsung aja Devanagari gitu. Dalam percakapan langsung aja Devanagari. Ya, tapi resminya memang harus dibaca Devanagari. Devanagari gitu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita langsung ke pengenalan konsonan Devanagari. Jadi konsonan ini saya udah bagi menjadi 3 tadi ya, biar nggak terlalu banyak banget, biar nggak langsung blok banyak mesti dihafalin gitu, biar nggak pusing ya. Jadi saya bagi 3. Oke. Nah, ini kita lihat dulu ya. Jadi nanti saya coba baca masing-masing huruf, nanti teman-teman langsung dicoba diikutin ya. Habis saya baca diikutin ya. Oke. Nah, sambil teman-teman baca hurufnya, sambil diingat-ingat juga bentuknya, bagaimana bentuk menulisnya ya. Karena nanti setelah pertemuan keempat, kita full pakai Devanagari. Jadi nggak ada lagi transliterasi pakai Latin begini, nggak ada lagi. Ya, jadi teman-teman mulai sekarang coba pelan-pelan dihafalkan ya bentuk sama bunyinya ya. Oke. Oke, yang pertama dulu saya mulai huruf ini. Ini dibaca ke, ya, ke biasa ya, ke. Oke, bisa diikutin? Ke. Bacanya ya, bareng-bareng 1, 2, 3. Ke. Ke, oke, ke ya, biasa ya, bunyi ke. Oke. Nah, lalu yang huruf kedua ini dibaca ke, ada H ya, ke. Oke, coba bisa diulang nggak? Ke, iya benar, ada H-nya ya, ke. Yes, ke. Oke,
Jadi bedanya Hindi itu adalah ada H dan tanpa H. Itu yang makanya dia membuat bunyi konsonan itu lebih banyak daripada bahasa Indonesia ya. Ada H dan tanpa H. Oke, kita ulang lagi yang pertama tadi. Huruf ini dibaca Ke. ke. Oke, ke. Yes, ke. Yang kedua ini dibaca Ke. ke. Yes, ke. Ada H ya. Ke. Oke. Nah, sekarang huruf yang ketiga ini. Ini dibaca ge. Biasa ya. Ge. Oke, bisa diulang? Ke. Yes, ge. Biasa ya. Ge. Oke. Nah, sekarang yang ini huruf yang keempat. Ini dibaca ada hanya ya. Ge. Nah, ge. Oke, bisa nggak diulang? Coba. Oke, saya satu-satu ya. Saya coba ini ya, satu-satu saya panggil ya. Coba Hardi baca huruf ini. Ke. Diulang. Ke. Ge ya. Ge. Coba. Oh, yang ge. 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 Yes. Yang ini ya, huruf ini ya. Lagi sekali. Ya. Ge. Ge. Oke. Coba Desi. Gimana, Desi? Ge. Sekali lagi. Ge. Ge. Sekali lagi, saya kurang jelas soalnya. Ge. Kurang ada hanya kayak kurang. Coba sekali lagi. Ge. Ge. Sekali lagi. Ge. Ge. Yes, ada H ya, ingat ya. Jadi dibaca ge. Oke. Coba kalau Dian, coba huruf ini dibaca apa? Ge. Sekali lagi. Ge. Yes, ge. Kalau Pras, coba. Ke. Yes, sekali lagi. Ke. Ge, oke. Kalau Li. Yang mana? Yang ini huruf yang keempat. Ge. Sekali lagi. Ge. Oke, sekali lagi. Ge. Ge, yes, benar. Oke, jadi Ge. ada H ya. Ge. Oke, diingat-ingat. Huruf ini dibaca ge. Nanti setelah kelas nanti saya akan share audionya ya. Jadi jangan khawatir kalau lupa audionya nanti saya share setelah kelas. Oke, lalu yang ini huruf yang selanjutnya ya, yang ini. Ini dibaca ce. Biasa ya. Ce. Ce. Coba diulang. Ce. Ce. Iya, benar. Ce. Oke. Oh, tadi Rizky saya lupa ya. Rizky coba yang huruf ini. Ketinggalan Rizky. Ge. Ge. Yes. Sekali lagi. Ge. Yes. Ge. Oke. Tadi huruf ini dibaca ce. Biasa ya. Ce. Oke. Lalu saya lanjut ke huruf yang ini. Ini dibaca ada hanya ya. Jadi dibacanya ce. Ce. Nah. Yes. Coba sekali lagi. Ce. Ce. Yes. Ce. Gampang ya. Kalau ini ya. Ini ce. Yang ini. Oke, saya lanjut ke huruf yang ini. Ini dibaca je, biasa ya. Je. Oke. Coba diulang. Je. Je ya, biasa. Je. Oke. Nah, selalu yang ini. Ada hanya huruf yang ini. Jadi dibacanya je. Coba. Je. Sekali lagi. Je. Je. Oke, sekali lagi. Je. Je. Oke. Saya coba ya, satu-satu ya. Soalnya dua huruf ini agak-agak di kita nggak ada suara ini ya. Coba Hardi, coba yang ini. Je. Oke. Yes, sekali lagi. Je. Yes, oke. Dian. Je. Je. Oke, sekali lagi. Yes, oke. Desi. Desi. Desi bisa dengar? Oh, mungkin ada masalah audio ya.
Coba ke Li dulu deh, Li. Je. Sekali lagi. Je. Yes, je. Oke. Kalau Pras coba. Je. Yes, sekali lagi. Je. Yes, je. Rizky. Je. Yes, sekali lagi. Je. Je. Oke, ya. Nah, dari antara semua ini yang susah yang mana? Agak susah yang mana? Dari yang Ada ini. haknya. Yang je itu. Yang je sama ge, ya. Ke. Ya. Oke. Mirip. Mirip. Oke, jadi diingat aja yang ini ge, ge ada h, jadi ge. Lalu yang ini je. Je ada h-nya, je. Oke. Oke. Ada yang mau tanya dulu untuk yang ini? A-nya juga bukan A yang A gitu ya. Bukan A tapi e ya. E. Gitu. Oke. Ya, kita lanjut dulu ya. Nah, kita lanjut yang ke ini dulu deh. Ke ini dulu. Yang kotak kosong nanti aja belakangan ya. Kita lanjut ke huruf ini. Ini dibaca biasa te. Oke. Te. 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 Oke, biasa ya. Te. Te. Oke, gampang. Kita lanjut yang berikutnya. Yang ini kayak angka 2 ini ya. Ini dibaca te, ada h-nya ya. Te. Coba. Te. Ya. Te. Oke. Te ya. Oke, nggak masalah ya. Gampang ya. Te. Oke, lanjut. Yang huruf ini dibacanya de biasa. De. 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 Ya. De. Oke. Gampang. Nah, lalu ini ada h-nya. Jadi dibaca de. 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 Ya. De. Coba. Nah, sekali lagi. De. De. Yes. De. Ya. De ada H. De. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, yang ini. Ini dibaca P. Biasa ya. P. Pe. P. Ya. P. Ya. Oke. Gampang. Nah, lalu yang ini. Ada ekornya. Dibaca ada H-nya. Berarti dibaca P. P. Pe. Yes. P. Ya. P. P. Oke. Lalu yang ini. Ini huruf ini dibaca B. Biasa ya. B. Pe. B. Oke. Biasa. Yes. Lalu yang terakhir. Ini ada H-nya. Berarti dibaca B. Ya. B. Coba. Be. Sekali lagi. Be. B. Oke. Sekali lagi. Be. Oke. Oke. Ada yang susah untuk yang bawah ini? Bunyinya ada yang susah nggak? Enggak sih, cuman jadi kayak medok. Ah. Iya, jadi begitu. Oke, sambil diingat-ingat bentuknya ya, sambil diingat-ingat juga bunyinya gimana ya. Nah, oke, kita lanjut ke yang kotak kosong tengah. Nah, ini agak beda sendiri bunyinya. Jadi bunyi ini nggak ada di bahasa Indonesia ya, sama sekali. Tapi adanya malah di bahasa Bali. Gimana tuh maksudnya? Kita lihat. Oke. Beda ya antara ini dan ini. Ya, beda ya. Jadi ini ada titiknya, ini nggak ada titiknya ya. Ini pun ada titiknya, nggak ada titiknya. Ini ada titik, nggak ada titik. Ada titik, nggak ada titik. Pasti beda bunyinya ya. Nah, kalau yang merah ini semua, itu caranya adalah, jadi pernah dengar orang Bali ngomong bunyi huruf T nggak? Orang Bali pernah dengar, orang Bali kan kalau ngomong huruf T itu mereka bilangnya jadi kayak te gitu, pernah dengar nggak? Iya. Te gitu ya. Jadi T-nya mereka tuh agak-agak, jadi lidahnya mereka, ujung lidah itu ada di langit-langit atas di mulut. Jadi gini. Te gitu ya. Te. Nah, bisa nggak?
Jadi huruf yang ini pertama ini, yaitu bunyinya tadi adalah itu. Te, 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 ya, te, 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 gitu ya. Jadi ujung lidah kita ada di langit-langit atas ya. Te, 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 gitu. Te, 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 ya, gitu ya. Coba, te, coba saya tes ya. Coba Rizky yang ini, gimana? Nah, benar. Oke, te, lagi sekali. Tes, yes, benar. Bali banget. Te. Lagi, pras, yang pertama. Te. Te, yes, gampang ya. Te. Di Jawa juga ada ya, kayak huruf ini, bunyi ini ya. Di bahasa Jawa. Kayaknya ada deh. Kalau orang Surabaya bilang, mereka bilang kotak itu kotak. Ya gitu ya. Nah, oke tadi Pras coba sekali lagi yang ini. Te. Gampang. Yes, gampang ya. Nah, sekarang coba Li. Sekali lagi. Te. Coba. Te. Te. Ya, sekali lagi. Te. Oke, sekali lagi. Te gitu ya. Te. Coba lidahnya Li, coba. Saya pengen lihat lidahnya Li, coba. Kameranya. Coba. Lidahnya Li. Coba lidah dilingkarkan ke atas dulu, ujungnya. Te. Te, ya. Te. Yes, gitu ya. Te, ya. Oke. Coba sekarang Desi. Lagi sekali. Oke. Te, yes, benar ya. Kalau coba Hardi. Te. Yes. Oke. Sekali lagi. Te. Oke. Sip. Jadi bisa semua ya. Huruf ini yang pertama ya. Ingat-ingat, pokoknya intinya adalah ujung lidah ada di langit-langit atas mulut ya. Te, gitu ya. Nah, lalu huruf yang kedua, yang ini, yang bulat. Sama kayak te, cuma ada h-nya, ketambahan h ya, berarti menjadi te, te, te. Te, coba gimana? Te, te, benar. Te, yes, gitu ya. Oke. Saya lanjut dulu yang ini. Nah, ini juga sama. Ini tapi bunyinya de ya. Tapi sama, prinsipnya sama, ujung lidah di langit-langit atas ya. Jadi bunyinya adalah de, 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 ya. De, de, benar. De, ya. De. Oke. Nanti kita tes dulu ya. Nanti kita habiskan dulu. Nanti belakang kita tes. Yang ini dulu, yang ada huruf ini sama kayak de, cuma ada ketambahan h aja. Jadi dibacanya adalah de, 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 de. Oke, gimana? De, yes, de. Oke, ada yang mau tanya dulu untuk ini, yang merah. Jadi prinsipnya adalah itu tadi, lidah di langit-langit atas. Itu prinsipnya biar bisa menghasilkan bunyi itu, ya. Ada yang mau tanya dulu? Tes ya? Boleh. Tes, oke. Coba Hardi baca 4-4-nya ini semua, ya. Masing-masing huruf dibaca 2 kali, coba. Yang pertama dulu. Te. Yes. Te. Yes. Yang kedua, huruf kedua. Te. Te. Yes. Yang ketiga. De. De. De, ya. De. Oke. Yang terakhir.
The. Oke. The. Oke, sip. Coba Li, semuanya empat-empatnya masing-masing 2 kali ya, sama kayak Hati. Diulang. Oke, te. Yang ini? Oke, te ya. Lalu yang ketiga? Oke, yang keempat? De kurang hanya. De. Kurang H. Coba kurang. De ya. De. Oke. Coba Rizky coba. Te. Oke, yang kedua? Te. Kurang hanya. Te. Kurang hanya gitu. Kurang hanya. Oh, Te ya. Yang kedua ini ya. Te. Oke. Ya. Coba sekali lagi. Oke, yang ketiga, huruf ketiga. De. Oke, yang keempat. De. De. De ya. De. Ada hanya, kurang hanya. De. De. Yes, begitu. De ya. Ada hanya, ingat ya. Lalu coba Pras yang ini. Te. Oke, yang kedua. Te. Kurang hanya. Te. Kurang. Coba. Te. Ada hanya gitu. Benar ya. Te. Ya, ada hanya ya. Lalu yang ketiga. De. Oke, yang keempat. De. De. Coba yang ketiga lagi. Coba diulang ya. Yang ketiga. De. Oke, sekali lagi. De. Oke, yang keempat. De. Sekali lagi. De. Kurang H. Kurang kuat hanya. De. Kurang hanya. Kurang kuat hanya. Coba. Gitu, benar. Gitu. Ada hanya ya. Dikuatin hanya. Oke, Desi coba. Oke, yang kedua. Kurang hanya. Te. Coba. Te ya. Yang ketiga. Oke, yang keempat. Yes. Sekali lagi. Oke. Sip. Kayak gimana? Ada yang mau tanya dulu? Semua ini yang hari ini kita pelajari ya semuanya. Ada yang mau tanya Saya dulu? belum. Belum ya? Belum. Desi belum ada yang tanyain. Dian? Oh, Dian belum. Oke, Dian, sorry. Sip, sorry. Dian coba. Te. Yes. Yang kedua? De. Oke, yang ketiga? De. Yang keempat? De. Has. Yes. Perfect. Oke. Ada yang mau nanya dulu? Untuk yang ini? Tes lagi ya. Kalau nggak ada, saya tes lagi ya. Oke. Coba satu baris ini. Satu baris. Coba saya bagi aja. Satu baris ini
Pras, Desi sama Dian baca. Bareng-bareng ya. Yang baris atas ya. Nih, Pras, Desi sama Dian. Oke. Coba. 1, 2, 3. Ke. Sekali lagi, 2 kali. Ke. Oke, benar. Huruf yang kedua. 1, 2, 3. Ke. Bareng-bareng. Ke. 1, 2, 3. Ke. Ke. Yes. Yes. Oke, yang huruf yang ketiga. Ke. Ke. Oke. Bareng-bareng ulang. 1, 2, 3. Ke. Ke. Yes. Huruf yang terakhir. 1, 2, 3. Ke. Ke. Yes. Oke. Baris kedua. Hardi, Li, sama Rizky. Masing-masing 2 kali ya. 1, 2, 3. Ce. Yes. Yang kedua. Ca. Yes. Yang ketiga. Ce. Ce ya. Ce ya. Oke. Yang ketiga. Je. Yes. Yang keempat. Je. Yes. Je. Oke. Bahas ini dulu. Sama balik ke tadi. Dian, Desi, dan Pras. Coba ya. Nah ini. Ulang. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua. Te. Ya. Oke. Yang ketiga. De. Yes. Bareng-bareng ya. Ulang. 1, 2, 3. De. Yes. Yang keempat. De. Ulang. Coba. 1, 2, 3. Oke. Baris terakhir. Balik tadi ya. Hardi, Li, dan Rizky. Coba. Ulang. 1, 2, 3. Yes. Yang kedua. Yes. Yang ketiga. Oke. Yang keempat terakhir. Yes. Oke. Nah, yang ini yang agak tricky. Rizky. Sekali lagi ya. Rizky. Sorry. Rizky sama Pras. Coba. Semua ini ya. Masing-masing 2 kali ya. 1, 2, 3. Yang kedua. Ulang sekali lagi. Yes. Yang ketiga. Oke. Yang keempat terakhir. Oke. Oke. Sip. Desi dan Dian. Coba yang pertama. 1, 2, 3. Yes. Desi mana suaranya? Desi coba. 1, 2, 3 ulang. Yes. Yang kedua. Sekali lagi. Yes. Yang ketiga. Yang terakhir. Yes. Oke. Hardi dan Li. Oke. Sekali lagi. Li agak biasa aja ya, jangan ada h-nya ya. Jadi dibacanya te gitu ya. Te untuk Li. Coba sekali lagi diulang. Oke. Bareng-bareng Li dan Hardi.
te, te, Yes. Te. Oke, yang kedua. te, 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 Yes. Te. Yang ketiga. de, 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 Ya, de ya. De. Yang keempat terakhir. de. de, he. Nah, de. Yes. Yang sama ya Mas Ardi. Oke, sekarang kita bandingkan ya. Antara ini dan ini. Coba ya. Bisa nggak membedakan ya? Coba saya minta Li baca yang atas dulu 2 kali, baru yang bawah 2 kali ya. Coba yang atas dulu. Te, Oke, yang bawah. te. Sekali lagi, yang atas. Yang atas Hmm. te. Te. Coba. Te. Ah, lidahnya gini ya. Coba. Oke. Coba yang bawahnya yang ini. Masih Li. Sama. Yang ini. Kok jadi Ini sama? bahasa Indonesia, ini sama kayak bahasa Indonesia yang ini, gampang. Jadi te ya biasa. Te. Oke. Yang atas tadi te. Oke. Te. Yes. Lagi lanjut ke siapa ya? Rizky coba atas bawah ya. Coba Rizky. Te. Oh, yang ulangin. Te. Oke, yang bawah. Ini. Te. Te biasa. Te biasa ya. Oke, kalau yang atas sekali lagi. Te. Ah, te. Iya, te. Coba sekali lagi Rizky. Te. Kalau yang bawah. Te. Ah, te. Ya, biasa. Te. Yes. Te. Oke. Coba sekarang ke siapa ya? Desi deh, Desi. Desi yang atas bawah ya. Coba yang ini, Desi. Sekali lagi. Oke. Sekali lagi 2 kali ya. Sekali lagi coba. De. Coba. De. Sekali lagi. Oke. Kalau yang bawah ini, coba yang ini. De. Biasa. De. Atasnya. Coba sekali lagi yang atas. De. Oke, yang bawah sekali lagi. Oke, huruf terakhir coba Pras deh. Pras yang ini. De. Oke, kalau yang bawahnya gimana? Yang bawah? De. Kurang H. De. Yang ini ya. Yang sebentar. Yang ini. Coba. De. Biasa ya. De. Yes, de. Sekali lagi. Oke, kalau yang atasnya. Yang ini? De. Yes, begitu. De. Oke. Sekarang saya coba baca. Nanti teman-teman tebak saya baca huruf yang mana ya. Ya.
Saya bacanya ini aja antara dua ini, antara ini ya. Saya baca pertama ya. Saya baca yang the. Saya baca yang mana? The. Yang biasa. Yang biasa. The yang biasa, yang ini ya. Iya. Ya, benar ya? Yes, benar. Oke, sekali lagi. Saya baca te. Yang atas yang ada titiknya. Te, biasa. Te. Yang biasa. Yang mana? Oh, yang biasa. Yang biasa. Yang biasa ya. Te. Te, yang ini berarti ya saya baca ya. Ya. Oke. Sekali lagi, saya baca Yang ada titiknya. THA yang ada titik. THA ada titik. Yes, benar ya. Saya bacanya ini. Te. Oke. Sekali lagi. Saya baca de. Yang ada titik. Titik. DHA titik. De. Yang mana? Oh, DHA. Biasa. Yang biasa. Yang mana? Yang ini? Yang ini maksudnya? Enggak, yang ada haknya. Yang ini, Coba yang ini. Sekali lagi ya. Ya. De. Enggak, DAA yang ada titiknya. DA yang ada titik. DA yang ada titik yang ini ya. Ya. Yes, benar. Saya baca ini, benar. Saya baca ini. De gitu ya. Lagi. Te. TA titik. Yang ada titik. TA ada titik yang ini ya. Oke, sip. Lagi. Te. THA yang enggak ada titik. THA yang nggak ada titik yang ini. Oke. Semua setuju nggak? Ya. Ulang ya, saya ulang ya. Ulang coba. Saya ulang. Te. Nggak ada titik. Yang mana? THA nggak ada titiknya ini ya? Iya. Oke, sip. Benar. Saya bacanya yang ini. Te. Oke, sekali lagi. De. DHA yang nggak ada titik. DHA yang nggak ada titik. DHA yang nggak ada titik. Benar. Saya baca ini ya. De. Oke, lagi sekali terakhir. De. DHA ada titik. DHA yang ada titik. Atau yang lain. Sekali lagi ya. Ada titik. Sekali lagi ya. De. DHA ada titik. Semua setuju? Setuju. Oke, yes, saya baca yang ini. Oke. Nah, jadi intinya yang 4 ini itu istilahnya namanya retroflex ya. Kalau di tata bahasa itu istilahnya retroflex, di mana ujung lidah tadi intinya adalah bagaimana cara kita membuat bunyi ini adalah ujung lidah taruh di langit-langit atas. Itu intinya, kuncinya biar bisa keluar suara itu, ya. Jadi ujung lidah ini posisikan begini. Ini ya. Baru bisa keluar bunyi itu ya. Oke. Ya. Oke. Kuncinya itu ya, lidah harus di atas langit-langit. Oke. Nah, ini. Oke. Oke ya. Nah, ada yang mau tanya dulu? Semua sampai ini? Atau ada yang bingung masih suaranya, bunyinya? Dilatih ya di rumah ya. Sambil dilatih nanti saya ada share ini ada audionya untuk semua huruf ini nanti saya share di classroom habis kelas ya. Nah, jadi teman-teman hafalkan bentuk hurufnya sekaligus hafalkan bunyinya ya. Karena nanti di pertemuan keempat kita udah nggak pakai Latin lagi. Kita langsung semuanya full Devanagari. Oke. Nanti di classroom juga saya akan share video cara menulis Devanagarinya. Nanti ada share videonya ya.
Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke vokalnya. Tadi konsonan ya, sekarang kita ke bunyi vokal. Oke. Nah, di Devanagari itu ada dua macam vokal itu. Untuk penulisannya, bentuk penulisannya ya. Ada vokal namanya vokal dependent, ada vokal namanya vokal independent. Bedanya adalah kalau vokal dependent itu dia nempel ke konsonan gitu. Itu vokal dependent istilahnya. Nah, bentuknya begini. Jadi vokal Devanagari itu ada panjang, ada pendek. A, I, U, E, O sama, cuma ada bedanya ada panjang, ada pendek ya. Saya bacain dulu bunyi vokalnya, nanti biar bisa tahu bedanya ya. Tadi yang vokal pendek, simbolnya A ya, tapi bunyinya adalah E ya tadi ya, E. Oke, yang ini bunyinya E. Oke, yang pendek ya. Lalu simbol A ada garisnya di atas itu vokal A panjang. Jadi bunyinya adalah A biasa, kayak A bahasa Indonesia ya, A gitu. Oke. Kita tadi yang ini atasnya E, baru yang ini A, baru A bulat yang ini ya. Lalu yang ini I tanpa garis di atas itu berarti I pendek. Jadi dibacanya cepat aja, I gitu, I gitu aja. Lalu yang I garis berarti panjang, dibaca panjang, berarti dibacanya I, agak panjang ya, I gitu. Oke. Lalu U tanpa garis berarti U pendek, jadi cepat aja sama kayak tadi I. Jadi U gitu aja ya, U pendek ya, cepat U. Lalu yang ini ada garisnya, U ada garis berarti agak panjang, dibacanya U. Oke, U. Oke. Lalu ini E pendek ya, E gitu pendek. Lalu yang ada garis berarti dibacanya E panjang ya, E. Oke. Lalu terakhir O sama tanpa garis berarti O gitu aja, O. Pendeknya cepat O. Lalu yang ada garis panjang berarti dibacanya O. O gitu ya. O. Itu aja bedanya ya. Jadi sebenarnya bunyinya sama A, I, U, E, O sama, cuma bedanya ada panjang, ada pendek. Ya kalau Hindi. Oke ya. Coba kita ulang. Semuanya diikuti semuanya bareng-bareng ya. Yang pertama dibaca ya. Oke. Lalu yang kedua ini dibaca A. Oke, A biasa ya. A. Lalu yang ini I. I. Oke, I pendek ya. Lalu yang ini I. I. Oke, panjang. Lalu yang ini U. Oke, pendek. Lalu yang ini U. Oke, yang ini E. Oke, E pendek ya. Lalu yang ini E. Oke. Terakhir O. pendek O. Oke, yang terakhir ada garis O. Oke. Nah, simbolnya kalau di Devanagari itu ini ya. Kalau E tidak ada simbol karena dia inherent langsung dengan huruf konsonan ya. Nah, kalau A simbolnya begini. Jadi kalau misalnya kita tadi huruf ke misalnya, kita pasangkan dengan huruf ke misalnya. Jadi kalau misalnya ke ditambahin A, dia tulisnya begini. Nah, begini tulisannya ya. Ini huruf ini dibaca K. Oke, dibacanya K. Ya. Oke. Kalau I pendek simbolnya begini ya. Jadi dia mendahului konsonannya, ditulis di depan konsonan ya. Kalau yang I pendek. Jadi kalau kita bisa pasangkan dengan huruf ke tadi, ditambah dengan ini, berarti dibaca ini menjadi ki. Gitu ya. Ini dibaca ki. Oke. Pendek ya. Ki. Lalu I panjang, I begini. Jadi dia simbolnya begini ya. Jadi setelah konsonan baru ditulis begini. Kalau kita pasangkan dengan ke menjadi begini tulisannya. Huruf ini dibaca ki. Oke. Ki.
Ya. Jadi beda ya. Kalau I pendek dia mendahului, di depan ditulis. Kalau I panjang dia di belakang ya. Lalu U simbolnya begini, ditulisnya di bawah konsonan ya. Jadi kalau dipasangkan dengan ke misalnya menjadi begini, ini dibaca ku. Ya, yang ini dibaca ku. Kalau U panjang, simbolnya begini, dipasangkan dengan ke misalnya berarti menjadi ini dibaca ku. Ya. Jadi beda ya, beda arah bulatan itu beda. Kalau U pendek begini, kalau U panjang yang begini. Ya, hati-hati ya. Nah, lalu simbol E itu begini, di atasnya konsonan ditulisnya. Jadi kalau misalnya kita pasang dengan ke misalnya, menjadi begini, nah huruf ini dibaca K. Oke, K. Lalu E panjang sama kayak E pendek cuma dia 2 kali. Ya, ekornya 2 kali. Tulisannya begini. K, ini dibaca K. Oke, K. Lalu O begini simbolnya. Dia sama kayak A, sama ya. Mirip nggak? Simbol O ini sama kayak A, cuma dia ada ekor di atas ya. Kalau A tanpa ekor, kalau O ada ekornya. Berarti kalau dipasang dengan ke, berarti begini tulisannya. Ini dibacanya ko. Yang ini ya. Ini dibaca ko. Lalu kalau O panjang terakhir, dia sama dengan O pendek, cuma ada ekornya 2 kali di atas ya. Jadi begini, kalau dipasang dengan ke, ini dibaca menjadi ko. Ya, ko. Oke. Nah, jadi begini ya. Jadi vokal dependen itu begini bentuknya. Diingat-ingat ya. A panjang begini, I pendek begini di depan mendahului konsonan. Kalau I panjang begini, ya. U pendek begini, U panjang begini, beda arah bulatannya itu. E pendek di atas konsonan 1 ekor, E panjang di atas 2 ekor, O sama kayak A, cuma ketambahan ekor 1 di atas, ya. Lalu O panjang sama kayak O, cuma 2 ekor di atas. Oke. Nah, ada yang bingung nggak di sini? Tidak. Gampang ya. Jadi untuk Devanagari itu mengubah bunyi vokalnya cuma tinggal menambahkan simbol-simbol begini aja di konsonannya ya. Jadi berubahlah bunyi menjadi vokal macam-macam. Ya. Oke. Gak ada yang tanyain? Kita coba ke latihan ya. Ini sambil ingat-ingat nanti bentuk. Kita coba ke latihan. Nah, contoh penulisan. Contoh ya. Misalnya huruf ini. Ini dibaca apa kemarin? Tadi? Masih ingat? Ke. Oke, ke. Ya. Kalau kita tambahkan ke ditambah huruf ini misalnya. Nah, ini huruf apa? Kalau masih ingat? A. Huruf apa? Ba. B. Be. Ya, B. Yes, B ya. Nah, ke plus B menjadi demikian. Nah, dibacanya menjadi Cup. cup. Ya. Cup. Ya. Dibaca menjadi cup. Oke. Nah, jadi B yang ini kan sebenarnya ada vokal E ya, tapi kalau misalnya dia menjadi huruf yang paling akhir di satu kata, dia paling akhir, vokal E-nya hilang. Jadi nggak dibaca ke B, tapi kep aja. Gitu ya. Itu semua berlaku untuk huruf yang paling akhir. Jadi vokal E-nya itu udah hilang. Jadi ke plus B menjadi ini, bacanya adalah kep. Ya, kep. Oke. Gampang dong ya? Kan tinggal menggabung aja ya, udah jadi satu kata ya. Oke. Coba contoh yang lain ya. Contoh yang ini. Nah, huruf ini huruf apa? Ge. Yes. Ge. Oke. Ge ya.
Kalau huruf G ditambahkan, nah ini apa tadi? Te. Te ya, te yang retroflex ya, te. Oke. Nah, huruf G tambah te menjadi begini, bacanya adalah Got. 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 gut. Gut. Nah, gut. 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 Ya, gut. Ya, gut. Oke. Gut. Gut. Ya, gut. Gampang ya. Gut. Gitu ya. Gut. 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 Yes, begitu. Gut. Nah. Pantesan orang India begini-gini ya, soalnya Nah. Soalnya mereka bunyinya aneh-aneh ya. Iya. Efek bacanya. Oke. Gut. Nah, tadi saya lupa ya. Tadi kata cup ini dia ada kata emang. Cup ini artinya kapan ya? Biar tahu aja. Cup itu kapan. Lalu tadi yang gut ini, gut itu artinya tepi sungai gitu. Gut. Tepi sungai ya. Oke. Next. Coba. Nah, ini huruf apa? Je. Yes, je ya. Je. Oke. Kalau je ditambahkan misalnya, nah ini. Te ya, sama te ya. Maka menjadi begini, bacanya adalah Jut. Jut. Yes. Jut. Ya. Jut. Ya. Jut. Oke. Ya, gampang ya? Baru yang ya? lebih gampang. Kalau ini masih gampang ya. Oke, kita next contoh lain ya. Kalau misalnya ini, nah ini huruf apa? Lupa. Ya. Oke. Kalau misalnya huruf B ditambahkan ini apa tadi? Simbol apa? A. Oke, A ya, simbol A panjang. Nah, B tambah A ditambahkan misalnya satu lagi. Nah, ini huruf apa? G ya, G ya. B tambah A tambah G menjadi kata ini dibacanya bak ya. Bak. Ya. Yes. Bak. Bak ya. Gampang kan? Siap. Gampang banget Devanagari ini, gampang sebenarnya ya. Yang penting ingat bentuknya sama ingat bunyinya udah deh bisa. Oke. Next contoh lain terakhir ya. Nah, contoh ini. Oh, ada lagi. Ini huruf apa? Te. Oke. Te ya. Ya ada titik ya. Te. Oke. Te. Nah, kalau misalnya te ditambahkan, nah ini simbol apa tadi? Vokal I. Vokal I panjang ya. I panjang. Oke. Te tambah I, misalnya tambahkan lagi ini. Ini apa tadi? Ke. Oke. Ke tambah I tambah ke menjadi ini bacanya Tik ya. Tik ya. Tik. Oke. Tik ya. Tik. Oke. Tik ini kata yang sering muncul ya. Tik ini oke gitu artinya. Tik. Oke. Atau bagus. Tik ya. Tik. Oke. Lagi. Nah, ini. Kalau saya gabung langsung sama vokal ya. Ini dibaca. Ulang. Dibacanya. To ya. Ini kan te tambah o ya. Ya enggak? Te tambah o menjadi to ya. To. Oke. To ya. To.
Nah, kalau to ditambahin misalnya, nah ini apa? Thơ. Ta. Te tambah a ya, benar ya? Te tambah a menjadi ta, Ta. ya, ta, ya. Ta. To tambah ta menjadi begini dibacanya Tota. Tut. Bener nggak? Tota. tota, tota, Tot. tota, Tota. tota ya, Tota. tota, ya, tota, tota. Oke. Nah, saya tes coba ya. Kalau misalnya kita Tapi pakai itu A-nya nggak hilang belakangnya ya? enggak, kalau udah ketambah ada vokal tetap dibaca sempurna. Ya. Kecuali kalau misalnya tanpa vokal baru e-nya Huruf hilang. aslinya ya? Nah, kalau huruf aslinya aja di paling belakang vokal e-nya hilang ya. Nah, tota. Kalau misalnya saya pakai te ditambahin u pendek, bacanya menjadi apa? Tota tuh. Tota u ya. Ini te, misalnya saya pakai te ditambahin u pendek, jadi dibacanya Tu. tu, tu, Tu. ya, tu. Tu. Oke. Tu. Jadi sering dilatih ya untuk yang retroflex biasanya ya. Biasanya untuk yang coba yang te ini misalnya ta ti tu to te ya dibaca sering-sering jadi biar jelas pronounsnya jelas ya. Ta ti tu to te. Ya, untuk yang retroflex yang te misalnya. Ta ti tu to te. Oke, kalau yang ada hanya misalnya te ta ti tu to te. Ya, sering-sering dilatih begitu ya. Ta ti tu to te. Oke. Kalau yang de misalnya de ya, de da di du do de. Da di du do de ya. Pasti akan jelas bedanya kalau nanti apa dengan da di du do de. Beda ya. Misalnya tadi da di du do de beda dengan da di du do de. Suaranya beda ya. Terus juga tadi ta ti tu to te beda dengan ta ti tu to te. Ya, beda kan? Beda. Ya. Jadi sering-sering dilatih begitu biar bisa tahu bedanya antara yang retroflex dan yang biasa ya. Oke, coba contoh terakhir. Nah, ini apa? Ki. Ki, benar ya. Ke tambah i pendek. Ya, benar ya? Iya. Ki ya, ki. Oke. Ki ditambahin misalnya. Nah, ini apa? Ta. Ya, ya, ta. Oke. Ki, ta tambah misalnya terakhir ini. Ini apa? Be. Ya, be bukan ba ya, be. Oke. Ki tambah ta tambah be menjadi dibaca Kitab. Kitab ya, kitab. Kitab ya. Gini tulisannya kitab begini kalau di Devanagari ya. Kitab. Oke. Kitab. Ya. Ya begini. Jadi Devanagari itu begini aja sebenarnya prinsipnya. Gimana? Ada yang mau tanyain dulu? Yang tota artinya apa? Yang tadi tota ini ya? Iya. Tota ini nggak ada artinya. Saya cuma sengaja aja biar suaranya membedakan suara sama biasa gitu. Tota. Nggak ada artinya. Tota itu nggak ada artinya. Oke. Kitab. Kalau kitab ini tahu ya, buku artinya. Kitab. Oke. Ada yang mau tanyain? Kita mungkin teman-teman agak sedikit over waktunya, nggak apa-apa ya? Iya. Paling over. Ada kesibukan lain habis ini? Saya enggak. Enggak ya? Yang lain gimana? Habis ini kita latihan sekali, baru habis itu selesai. Gimana? Nggak apa ya? Iya. Oke. Kita latihan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, coba dibaca ini. Kata-kata yang dibaca ya. Coba saya tunjuk nanti. Nah, kata ini. Coba Pras, bacanya apa? Cup. Cup. Oke. Cup. Setuju ya yang lain ya? Ya. Oke. Yes, kata ini dibaca cup.
Oke, gampang. Yang kedua, nah coba Desi, kata ini dibaca apa? Desi? Desi masih on? Oh, coba yang lain dulu ya. Coba Rizky deh. Rizky baca katanya dibaca apa? God. God. Hurt. Oke, sekali lagi. God. God. Hurt. Oke, hurt. Hurt. Yes. God. Hurt. Yes, benar ya. Hurt. Oke, kata yang ketiga. Coba Li. Nah, ini dibaca apa? Jagat. Sekali lagi. Jagat. Jagat, ya. Vokalnya kan e ya. Ya, Oh, jagat. jagat. Yes. Jagat. Jagat, ya. Jagat. Jagat ini artinya dunia, jagat raya, jagat dunia, ya. Oke, next. Nah, kata ini coba Hardi, coba dibaca apa? Chota. Sekali lagi. Sekali lagi. Chota. Yes. Pakai H. Oh, pakai H? Chota. Oh, cho-nya pakai H ya. Ya, cho-nya pakai H maksudnya. Oke. Chota. Chota ya, chota. Oke, benar. Chota. Ya. Chota ini kecil artinya chota. Oke, next. Siapa lagi ya? Next. Balik ke Desi, coba Desi udah on ya. Coba kata ini dibaca apa Desi? Nggak bisa. Nggak bisa? Oke, yang depan ini ingat nggak? Ini konsonan apa nih? Nggak ingat. Nggak ingat. Oke, ada yang bisa bantu nggak? Dibaca apa kata ini? Cha. Rizky coba. Oh, Pras ya. Coba Pras. Chata. Yes. Cha-ta. Oke ya. Ta-ta. Jadi ini vokal ini ce tambah a tambah te tambah a. Jadi cha-ta. Oke. Cha-ta itu dada ya artinya. Lalu ini coba balik ke Dian. Coba Dian. Jut. Sekali lagi. Jut. Yes. Jut ya. Jut. Oke, jut. Panjang ya. Jut. 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 Oke. Jut ini artinya kebohongan, dusta ya. Jut. Oke, next. Nah, ini coba dibaca balik ke Hardi. Belakangnya T. Belakangnya T. Ya, jadi itu ya T. Kemudian di tengahnya itu ada huruf vokal. Ya, itu huruf vokal. Vokal apa? Vokal O, jadinya O. O apa yang lain? O. O itu begini loh. Kalau O itu begini. O yang begini ya. Ini O. Tapi kalau yang ini doang? Kalau itunya dong. Aduh. Coba. Hardi apa itu? Pe. Itu yang di awal pe.
Yang depan ini P, benar. Konsonan P. Terus yang ini tanda apa? Vokal apa? E. Benar ya. Ya. Vokal E ya. E pendek ya. Oke, jadi dibacanya? Pet. Dibacanya? Iya, pet. Gitu aja. Pet. Pet. Ya. Pet. Ya, pet. Gitu aja bacanya ya. Pet. 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 Yes, pet. Oke, next. Nah, ini coba coba baca. Itu tadi konsonan nya Benar. Ke tambah yang terakhir dia yang terakhir apa yang tadi? Tunggu ya. Yang terakhirnya nggak lupa ini apa ya? Yang terakhirnya lupa. Oke, yang depan ini apa dulu? Yang konsonan depan ini bacanya? Ke. Oke. Yang ini konsonan ini bacanya? Te. Oke, yang ini baru ini vokal. Vokal apa ya? Yang ini? Bukan. Vokal apa ini? Lupa. A. Ya, vokal A. Ya, jadi dibacanya? Kata bukan? Nah, apa dibacanya? Sekali lagi? Kata. Kata, ya. Kata. Oke, kata. Kata, ya. Kata. Oke ya. Dibacanya kata. Kata ini cerita artinya. Kata. Oke, next. Ya? Bukan, tapi di bahasa Indonesia jadi kata artinya, tapi sebenarnya arti normalnya adalah cerita. Kalau di bahasa Sanskerta itu cerita ya, kata. Oke, next. Nah, ini agak panjang dikit. Siapa yang bisa? Terserah. Silakan. Di apa? Di apa? Oke. Di. Oke, terus? Oke. Ke, benar. Terus? Di atasnya ke tuh ada simbol apa tuh? Oke. Jadi bacanya? Di K. Oke, di K. Terus? G tambah A. Jadi? Benar. Di K. Oh, benar. Di K. Di K ga. Benar. Di K ga. Gitu aja. Di K ga. Di K ga. Ya. Oke, gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya dulu? Nih, kita sampai sini latihan. Oh, satu lagi. Oh, ada lagi. Sorry. Sambung lagi ya. Nih, setelah. Siapa yang bisa? Langsung. Co apa co? Oke, co. Oke. Jota. Jota ya. Jota. Oke. Jota. Ya, oh panjang ya. Jota. Oke. Yes. Jota. Oke. Nah, lagi. Duck. Duck ya. Duck. Duck gitu ya. Duck. Oke. De ya. Ingat ya, ini yang retroflex ya. De. Ya. Jadi bacanya duck. Duck.
Oke. Dak. Terakhir. Itu je ditambah Je tambah. Tambah i. Je tambah i. Oke, i panjang. Ji. Jiba. Yang terakhir ini apa huruf apa? Jib. Terakhir huruf b ya. Jadi dibacanya menjadi Jib. Jeep. Ya, itu aja Jeep. Ya. Jeep. Ya, Jeep. Oke. Gampang kan ya? Harus apa? Harus apa memang? Harus apa? Belajar bahasa memang harus hafal. Iya, berapa hurufnya? Tapi sebenarnya prinsipnya cuma begini doang. Dia tinggal menggabung-gabung aja daftar itu. Makanya gampang. Ya. Oke, dia mau tanya dulu sebelum kita tutup. Oh, terakhir. Oh, ada lagi satu. Oke, terakhir deh. Itu de. Itu Nah, ini de. Oke. Yes. Dude. Ya. Dude. Oke. Dude. Ya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Ada yang masih bingung mungkin cara bacanya? Saya masih bingung. Li masih bingung ya? Li bingungnya mana? Bentuk-bentuknya atau cara bacanya? Bentuknya. Bentuknya ya? Maksudnya dapat ini tadi huruf apa gitu. Oh ya, karena ini kan baru pertama kali ngelihat ya, nggak apa-apa, memang itu wajar. Yang penting pelan-pelan di rumah dicoba diingat-ingat deh. Ya, bentuknya gimana, bunyinya apa. Gitu. Oke, ada lagi? Kalau Desi, Rizky, sama Pras, ada yang mau tanyain mungkin? Belum ada saya. Belum ada. Oke. Belum. Masih ini ya, oke, masih ngerti ya? Itu kan hurufnya. Masih bingung bacanya. Rizky kenapa masih bingung bacanya? Harus hafalin yang huruf-huruf yang tadi. Iya, memang. Kalau dibentuk kayak gini masih belum bisa. Memang harus hafal hurufnya. Masih lihat contekan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, itu ya. Jadi kita hari ini udah ini aja materi kita. Sebelum kita tutup, nah ini ada bisa baca nggak? Oh belum bisa baca ya, karena ini belum kita pelajari huruf ini ya. Oke, ini dibacanya Dhanyawad. Dhanyawad itu apa? Tahu nggak? Pernah dengar? Thank you. Thank you ya. Terima kasih. Dhanyawad ya. Dhanyawad. Baru ini. Ini dibaca Miltehe. Miltehe itu sampai ketemu lagi artinya ya. Miltehe ya sampai ketemu lagi gitu ya. Dhanyawad. Miltehe. Oke. Banyak banget hurufnya ya. Nah, memang. Ini kita masih yang pertama ini kan masih saya bagi dulu ya. Nanti next week nanti kita ada lagi dapat huruf baru ya. Tenang aja. Oke. Teman-teman ini apa? Jangan off dulu ya. Kita selfie dulu ya. Kelas pertama kita. Oke, sebentar. Siap-siap selfie ya. Oke, Desi nggak apa-apa ya, kameranya rusak. Ya wis, nggak apa-apa. Oke, saya hitung ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Cheers. Oke. Thank you semuanya. Dhanyawad. Miltehe. Ya. Oke, namaste. Namaste semua. Namaste. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke? Ya. Ya. Miltehe.